Porang merupakan komoditas pertanian yang lagi ramai diperbincangkan hingga menjadi komoditas unggulan yang diekspor ke beberapa negara. Produksi porang dari Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena harganya yang bisa dibilang sangat fantastis, sehingga membuat semua kalangan ikut terlibat dalam komoditas porang ini. Mulai dari pengusaha, pejabat, hingga pemerintah pun ikut melirik potensi porang ini dengan berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari pengembangan bibit, perluasan lahan, hingga pemberian modal kepada petani demi meningkatkan produksi porang di tanah air. Namun upaya yang dilakukan pemerintah itu menuai pro dan kontra di kalangan petani, karena sebelum adanya upaya yang dilakukan pemerintah pun petani pun mandiri, produksi terus meningkat dari tahun ke tahun, harga jual tinggi hingga para petani pun makmur. Namun sedikit berbeda saat ini ketika pemerintah mulai ikut campur dengan pembagian bibit secara gratis, perluasan lahan. Oke, produksi meningkat namun harga semakin rusak, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pemerintah terlalu jauh ikut terlibat dalam perperangan ini, cukup pemerintah itu melindungi petani, memberikan standarisasi harga, lindungi mereka dari para pengusaha yang ingin memainkan harga, sehingga petani tidak merasa terganggu dengan kemandiriannya dalam mengembangkan porang ini. Karena jauh sebelum pemerintah mulai ikut campur belusukan kemana-mana, petani porang sudah bangga dengan hasil jerih payahnya. Untuk Menteri Pertanian yang terhormat, dengarkan keluh kesah petani terhadap porang ini. Mengapa ketika pemerintah mulai ikut campur harga porang semakin anjlok, harga bibit tidak sesuai dengan nilai jual produksinya? Jangan sampai keterlibatan pemerintah dapat merusak potensi porang di kalangan petani. Atau jangan-jangan pemerintah pro pengusaha bukan pro kepada petani, sehingga semua upaya yang dilakukan pemerintah bukan untuk mensejahterakan petani, tapi mensejahterakan para pengusaha porang. Karena kasus pada saat ini harga porang turun dengan alasan karena stok bahan baku melimpah, aktivitas ekspor terganggu. Itu sih kata mereka, tapi entahlah. Buktikanlah bahwa belusukannya Menteri Pertanian kemana-mana bukan untuk nampang tenar atau pansos kepada petani, tapi untuk mensejahterakan petani dengan cara memberikan perlindungan kepada petani, sehingga petani menjadi makmur. Nah, untuk teman-teman semua yang memiliki pendapat atau jawaban mengapa setiap pemerintah ikut terlibat dalam komoditas pertanian yang lagi tren, harganya selalu anjlok dibandingkan dengan harga sebelumnya, seperti karet, vanili, sawit, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan bahas sama-sama. Salam petani milenial Nusantara, sampai jumpa di video selanjutnya.